Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam pembelajaran geografi. Kali ini kita masih membahas KD 3.2 mengenai interaksi keruangan desa dan kota. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan perencanaan pembangunan nasional dan menganalisis masalah pembangunan dalam bidang wilayah dan tata ruang. Materi yang pertama yaitu perencanaan pembangunan nasional. Agar pembangunan nasional dapat terselenggara dengan baik, perlu ada perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan nasional antara lain menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP dan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM. Rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. Sementara itu, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Materi yang kedua yaitu masalah pembangunan dalam bidang wilayah dan tata ruang. Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025, Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masalah-masalah dalam bidang wilayah dan tata ruang itu antara lain yang pertama yaitu tata ruang dalam kondisi krisis dikarenakan hal-hal yang pertama, pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih sering dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang. Pembangunan tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan. Pembangunan tidak memperhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam dan sering terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Contohnya, konflik antara kehutanan dan pertambangan. Masalah pembangunan dalam bidang wilayah dan tata ruang lainnya, yaitu pada umumnya, masyarakat yang berada di wilayah-wilayah tertinggal masih mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik, serta terisolasi dari wilayah di sekitarnya. Banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis di luar Pulau Jawa belum dikembangkan secara optimal, dan wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar, memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Walaupun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal. Masalah pembangunan dalam bidang wilayah dan tata ruang selanjutnya, yaitu terjadi pertumbuhan perkotaan yang tidak seimbang yang diikuti dengan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Secara fisik, hal itu ditunjukkan dengan meluasnya wilayah perkotaan karena pesatnya perkembangan dan meluasnya kawasan pinggiran atau fringe area, terutama di kota-kota besar dan metropolitan, meluasnya perkembangan fisik perkotaan di kawasan suburban yang telah mengintegrasikan kota-kota yang lebih kecil di sekitar kota inti dan membentuk konurbasi, wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota yang tak terkendali, meningkatnya jumlah desa kota, dan terjadinya reklasifikasi atau perubahan daerah rural menjadi daerah urban, terutama di Jawa. Masalah pembangunan dalam bidang wilayah dan tata ruang selanjutnya, yaitu dampak negatif yang ditimbulkan di kota-kota besar dan metropolitan, yaitu terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam di sekitar kota-kota besar dan metropolitan untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terjadinya secara terus-menerus konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan permukiman, perdagangan, dan industri, menurunnya kualitas lingkungan fisik kawasan perkotaan akibat terjadinya perusakan lingkungan dan timbulnya polusi, menurunnya kualitas hidup masyarakat di perkotaan karena permasalahan sosial ekonomi, serta penurunan kualitas pelayanan kebutuhan dasar perkotaan, dan tidak mandiri dan terarahnya pembangunan kota-kota baru, sehingga justru menjadi tambahan beban bagi kota inti. Masalah pembangunan dalam bidang wilayah dan tata ruang selanjutnya masih berkaitan dengan dampak negatif lain yang ditimbulkan terhadap kota-kota di wilayah lain, yaitu tidak meratanya penyebaran penduduk perkotaan dan terjadinya konsentrasi penduduk kota di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek.
Tidak optimalnya fungsi ekonomi perkotaan, terutama di kota-kota menengah dan kecil, dalam menarik investasi dan tempat penciptaan lapangan pekerjaan, dan tidak optimalnya peranan kota dalam memfasilitasi pengembangan wilayah. Masalah pembangunan dalam bidang wilayah dan tata ruang terakhir, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perdesaan umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan penduduk di perkotaan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan terjadinya ketidakmerataan pembangunan. Tentu saja hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan bidang wilayah dan tata ruang. Demikianlah materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.